Salah satu rintangan terbesar yang dihadapi oleh para pengusaha itu adalah mendapatkan pendanaan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan bisnis mereka. Opsi pembiayaan tradisional seperti pinjaman bisnis atau kartu kredit itu bisa sulit diakses ya, terutama kalau kreditmu tidak melalui kondisi terbaik. Revenue Business Card itu menyelesaikan masalah itu dengan menawarkan solusi pendanaan yang fokus pada pendapatan bisnismu, bukan pada skor kreditmu. Jadi kalau kamu itu adalah pemilik usaha kecil yang pernah kesulitan dengan kredit di masa lalu, atau kalau kamu itu baru memulai dan belum memiliki riwayat kredit yang solid, maka kartu kredit ini bisa menjadi game changer yang nyata buat kamu. Dalam ulasan ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana Revenue Business Card itu bekerja, apa yang bisa kamu harapkan saat menggunakannya, kelebihan dan kekurangannya, serta apa kartu kredit ini tuh mungkin cocok buat bisnis kamu. Kalau kamu itu udah siap untuk menemukan opsi pendanaan yang tidak bergantung pada skor kreditmu, maka teruslah menonton ya. Jadi apa itu Revenue Business Card? Pada intinya Revenue Business Card itu adalah alat yang dirancang untuk membantu usaha kecil mengakses dana dengan cepat tanpa perlu skor kredit pribadi yang kuat. Alih-alih mendasarkan persetujuan pada riwayat kredit pribadimu, Revenue itu melihat pada pendapatan bisnismu untuk menentukan kelayakanmu. Ini adalah keuntungan besar ya bagi para pengusaha yang mungkin mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan tradisional karena ya situasi kredit pribadi mereka. Ketika kamu itu mengajukan permohonan untuk Revenue Business Card, kamu itu tidak akan ditanya tentang skor kreditmu. Sebaliknya, prosesnya berputar di sekitar keuangan bisnismu guys. Seberapa banyak pendapatan yang kamu hasilkan, arus kas, dan aktivitas rekening bankmu. Jika bisnismu itu berjalan baik secara finansial, kamu itu bisa disetujui untuk pendanaan yang akan membantu dengan apapun, mulai dari membeli peralatan hingga menutupi biaya selama periode yang lebih lambat. Perbedaan antara Revenue Business Card dan kartu kredit bisnis tradisional itu adalah ya bahwa kartu ini berfungsi lebih seperti uang muka tunai pedagang, di mana pembayaran kembali terkait dengan penjualan di masa depan. Alih-alih khawatir tentang pembayaran bulanan, kamu membayar kembali berdasarkan persentase penjualan yang kamu buat. Ini menjadikannya opsi yang lebih fleksibel bagi bisnis yang perlu mengaitkan pembayaran kembali dengan arus kas mereka. Bagaimana cara kerja Revenue Business Card? Mari kita uraikan mekanisme dari Revenue Business Card dan juga Flex Line ya. Ini sedikit berbeda dari apa yang mungkin kamu harapkan dari kartu kredit tradisional. Begini cara kerjanya guys, ketika kamu itu disetujui untuk kartu ini, kamu itu pada dasarnya ya diberi jalur kredit yang bisa kamu gunakan untuk melakukan pembelian untuk bisnismu. Namun ada twistnya tuh, alih-alih batas kredit itu tetap berdasarkan skor kreditmu, jumlah pendanaan yang kamu layak dapatkan itu terkait dengan pendapatan bulanan bisnismu ya. Semakin baik angka penjualannya, maka semakin tinggi batas kreditmu. Ini juga berarti ya bahwa batas kreditmu itu nggak statis ya, ia tumbuh dan menyusut berdasarkan seberapa baik bisnismu itu berjalan ya teman-teman. Jika penjualan meningkat, jalur kreditmu meningkat. Jika bisnismu mengalami masa sulit, kredit yang tersedia itu juga mungkin menurun ya, dan menyesuaikan. Ini adalah fitur yang cukup unik ya sebenarnya yang tidak ditawarkan oleh kartu kredit tradisional. Misalnya katakanlah kamu itu telah menggunakan Revenue Card selama 6 bulan dan bisnismu menghasilkan $20.000 per bulan dalam pendapatan. Seiring dengan pertumbuhan pendapatanmu, batas belanjamu mungkin tumbuh bersamanya. Itu ngasih kamu lebih banyak fleksibilitas untuk melakukan pembelian atau investasi yang lebih besar dalam bisnismu. Itu dasarnya adalah bahwa seiring bisnismu itu menjadi lebih sukses, aksesmu ke modal itu juga harus tumbuh ya seiring dengan waktu. Fitur Flex Line itu kemungkinan kamu menarik uang tunai dari batas kredit kartu. Pada dasarnya mengubah kartu ini menjadi sumber likuiditas saat kamu membutuhkannya. Ini sangat membantu bagi pemilik bisnis yang memerlukan akses cepat ke modal untuk menutupi biaya seperti inventaris, gaji, atau biaya operasional lainnya. Kamu bisa menggunakan kartu ini untuk pengeluaran bisnis sehari-hari guys. Cukup gesek seperti kartu kredit biasa aja, tapi alih-alih ngebawa saldo, kamu pada dasarnya yang meminjam melawan penjualan masa depanmu guys. Kemudian ada fee factor ya, bagaimana biayanya terakumulasi. Sekarang salah satu hal kunci yang perlu dipahami tentang Revenue Business Card itu adalah ya bahwa ia tidak menggunakan suku bunga tradisional seperti kartu kredit bisnis biasa. Sebaliknya, ia menggunakan fee factor ya guys, yang merupakan penggali yang menentukan seberapa banyak yang akan kamu bayar di atas uang yang kamu pinjam. Fee factor ini tuh berbeda ya dari APR karena tidak memiliki biaya bunga bulanan. Sebagai contohnya, jika kamu itu meminjam $5.000 dengan tarif faktor 1,2, ya kamu akan membayar kembali $6.000. Ini adalah jumlah totalnya, yaitu $5.000 untuk dana yang dipinjam ditambah biaya $1.000 yang ditentukan oleh tarif faktornya ya. Nah, fee factor ini tuh sering disajikan sebagai desimal ya guys, berkisar antara 1:1 hingga 1:5, atau ya kamu itu bisa mengharapkan untuk membayar antara 10 hingga 50% lebih dari apa yang kamu pinjam. Meskipun fee factor ini bisa tampak sederhana, mereka bisa sangat mahal banget sih, terutama bagi bisnis yang perlu minjam banyak dalam waktu singkat. Penting juga untuk dicatat ya bahwa ya tidak seperti kartu kredit bisnis tradisional, tidak ada periode tenggang untuk menghindari biaya pembiayaan. Jadi bahkan kalau kamu itu melunasi saldo lebih awal, kamu tetap perlu membayar fee factornya pada dana yang telah kamu gunakan. Ini adalah perbedaan besar dari kartu kredit, di mana kamu itu bisa menghindari biaya bunga jika melunasi saldo secara penuh setiap bulannya. Berikutnya kualifikasi ya, apakah bisnismu itu memenuhi syarat? Nah, Revenue Card itu dirancang untuk bisnis yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk kartu kredit atau pinjaman tradisional, terutama mereka yang memiliki kredit pribadi yang kurang ideal ya. Namun meskipun skor kredit pribadi itu bukan faktor, ada beberapa persyaratan bisnis yang perlu kamu penuhi untuk memenuhi syarat untuk kartu ini. Pertama, bisnismu perlu memiliki setidaknya $10.000 dalam penjualan bulanan. Ini adalah salah satu kriteria kunci karena Revenue itu ingin memastikan
membuktikan bahwa bisnismu menghasilkan cukup pendapatan untuk mendukung pembayaran kembali dana yang kamu pinjam guys. Kedua, bisnismu harus sudah ada selama setidaknya 6 bulan ya. Ini menunjukkan bahwa bisnismu sudah mapan dan memiliki rekam jejak pendapatan yang konsisten. Ketiga, bisnismu perlu memiliki rekening bank bisnis terpisah. Ini adalah persyaratan standar untuk sebagian besar produk pendanaan bisnis karena yang memungkinkan pemberi pinjaman untuk memverifikasi riwayat penjualan dan juga arus kas. Selain itu, Revenue juga akan menggunakan rekening bank bisnismu untuk mengumpulkan pembayaran langsung dari pendapatan penjualanmu. Penting juga untuk dicatat bahwa jika kamu itu berada dalam periode pendapatan yang sangat lambat, batas belanja kartu dan juga jadwal pembayaran itu mungkin disesuaikan ya. Jadi jika penjualanmu itu turun ya di bawah ambang tertentu, aksesmu ke pendanaan itu bisa berkurang guys. Sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan dari Revenue Business Card tuh ya sejauh ini kita telah membahas ya bagaimana Revenue Business Card itu bekerja dengan kualifikasi kuncinya ya. Tetapi apa aja sih manfaat sebenarnya dari menggunakan kartu untuk bisnismu? Pertama, ada aksesibilitas untuk lebih banyak bisnis ya guys. Salah satu keuntungan terbesar adalah ya bahwa Revenue Business Card itu tersedia untuk bisnis dengan kredit yang baik atau rusak karena proses persetujuan itu fokus pada pendapatan bisnis bukan kredit pribadi. Bahkan pemilik bisnis dengan riwayat kredit yang buruk itu dapat mengakses pendanaan yang sangat dibutuhkan. Berikutnya, pendanaan cepat. Jika bisnismu itu membutuhkan modal dengan cepat, Revenue Business Card itu adalah pilihan yang sangat baik. Kamu bisa disetujui dalam waktu kurang dari 1 jam dan memiliki akses ke dana dalam waktu 24 jam. Ini menjadikannya pilihan yang bagus untuk bisnis yang membutuhkan pembiayaan segera untuk biaya tak terduga atau peluang. Manfaat besar lainnya adalah tidak ada pemeriksaan kredit yang ketat saat kamu mengajukan permohonan untuk Revenue Business Card. Ini berarti skor kredit pribadimu tidak akan terpengaruh oleh aplikasi tersebut, yang sangat menguntungkan bagi mereka yang sudah memiliki skor kredit rendah. Syarat pembayaran yang fleksibel. Jadi tidak seperti pinjaman tradisional ya. Syarat pembayaran Revenue Business Card itu didasarkan pada pendapatan penjualanmu, membuatnya jauh lebih mudah bagi bisnis untuk mengelola pembayaran. Kamu itu membayar berdasarkan arus kas aktualmu ya guys. Jadi kalau penjualanmu itu kuat, kamu bisa melunasi pinjaman lebih cepat. Jika penjualanmu turun, jumlah pembayaran itu disesuaikan ya. Sekarang mari kita lihat beberapa kekurangan dari Revenue Business Card ya. Meskipun Revenue Business Card itu menawarkan beberapa manfaat luar biasa, tidak tanpa kekurangan tuh. Tapi ini ada punya kekurangan guys. Mari kita lihat lebih dekat beberapa kelemahan yang perlu diingat sebelum mengajukan permohonan. Pertama, ada fee factor yang bisa mahal ya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, fee factor ini tuh untuk Revenue Business Card bisa berkisar antar 1:1 hingga 1:5, yang berarti ya kamu akan membayar premi yang signifikan tuh untuk dana yang kamu pinjam. Dalam beberapa kasus, ini bisa membuat kartu ini jauh lebih mahal daripada kartu kredit bisnis tradisional atau pinjaman, terutama kalau kamu itu harus membawa saldo untuk waktu yang lama. Tidak ada periode tenggang, tidak seperti kartu kredit tradisional ya guys. Tidak ada periode tenggang untuk menghindari biaya pembiayaan. Dengan kartu kredit bisnis biasa, kalau kamu itu melunasi saldo sebelum tanggal jatuh tempo, kamu tidak akan membayar bunga. Tetapi dengan Revenue Business Card, fee factor tuh berlaku segera setelah kamu itu meminjam. Jadi ya, kamu tidak bisa menghindari pembayaran dengan membayar lebih awal tuh. Persyaratan pendapatan yang tinggi. Untuk memenuhi syarat untuk Revenue Business Card, bisnismu harus menghasilkan setidaknya $10.000 dalam pendapatan bulanan. Ini mungkin bukan masalah bagi bisnis yang lebih mapan ya, tapi buat bisnis kecil atau startup ya, persyaratan ini bisa menjadi penghalang untuk masuk. Tidak ada cara untuk membangun kredit pribadi guys. Meskipun Revenue Business Card itu melaporkan ke Dan juga Bradstreet yang merupakan biro kredit bisnis utama, ia tidak melaporkan ke 3 biro kredit pribadi, Experian, Equifax, atau TransUnion. Ini berarti kamu tidak akan dapat membangun kredit pribadi dengan menggunakan kartu Revenue, yang bisa menjadi kelemahan bagi mereka yang berharap untuk meningkatkan skor kredit mereka sambil mengakses pendanaan bisnis. Cara mengajukan permohonan. Jika kamu itu merasa Revenue Business Card itu adalah pilihan yang baik untuk bisnismu, maka mengajukan permohonan itu sangat sederhana loh. Cukup lengkapi aplikasi online. Klik link di bawah ini di deskripsi untuk mengisi formulir aplikasi dengan beberapa informasi dasar tentang bisnismu. Kamu perlu membagikan detail seperti pendapatan penjualan dan riwayat bisnismu ya, serta menghubungkan rekening bank bisnismu untuk memverifikasi riwayat penjualanmu. Kamu perlu menghubungkan rekening bank bisnismu melalui Plaid yang merupakan layanan pihak ketiga yang aman. Ini digunakan untuk menilai kelayakanmu untuk kartu ini guys. Setelah kamu disetujui, kamu akan mendapatkan manajer akun khusus untuk membimbingmu melalui proses tersebut. Kamu akan meninjau syarat-syaratnya ya, termasuk tarif faktor dan batas kredit sebelum mengaktifkan akunmu dan menggunakan kartu tersebut. Jadi Revenue Business Card itu adalah pilihan yang bagus ya untuk memiliki usaha kecil dengan kredit yang baik atau terbatas. Ini memberikan cara yang mudah dan fleksibel untuk mengakses pendanaan berdasarkan pendapatan bisnismu, bukan bergantung pada skor kredit pribadimu. Meskipun menawarkan pendanaan cepat dan juga memiliki respon aplikasi yang sederhana, penting untuk memperhatikan biaya yang terlibat, terutama tarif faktor ya. Kalau kamu itu adalah pemilik bisnis yang membutuhkan akses cepat ke modal dan memiliki pendapatan yang stabil, maka Revenue Business Card bisa menjadi pilihan yang solid. Namun untuk bisnis dengan riwayat kredit yang kuat atau mereka yang bisa memenuhi syarat untuk pembiayaan tradisional dengan suku bunga lebih rendah, kartu ini mungkin bukan pilihan yang paling hemat biaya guys. Akhirnya Revenue Business Card adalah pilihan yang berharga ya untuk bisnis yang tepat, yaitu yang memiliki pendapatan yang dapat diandalkan, tetapi mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman tradisional atau kartu kredit dengan syarat yang fleksibel dan pendanaan cepat. Ini bisa membantu membawa bisnismu ke tingkat berikutnya guys. Jadi kalau kamu itu ingin mulai dengan Revenue Business Card, kamu akan menemukan linknya untuk itu di deskripsi di bawah ini ya. Ini adalah link afiliasi, yang berarti
berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kami itu menggunakannya tanpa biaya tambahan buat kamu. Dan komisi ini sangat kebantu mendukung channel ini dan ngemungkinin kami untuk terus membuat konten gratis kayak gini. Kalau kami itu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih ya sebelumnya. Sekarang kalau kami itu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan bel notifikasinya agar kamu itu nggak ketinggalan video lainnya. Di channel ini, kami itu membuat video yang didedikasikan untuk membantu pengusaha baru dan yang udah ada untuk memulai dan sukses dalam bisnis. Jadi pastikan untuk subscribe ya guys. Selain itu, terima kasih udah nonton dan kami akan ketemu kamu di video berikutnya.